Setelah kamu mulai memahami apa saja yang mempengaruhi perilaku keuanganmu, langkah berikutnya adalah membedakan kebutuhan dan keinginan sebagai dasar untuk hidup sesuai kemampuan finansial. Kebutuhan dasar atau primer adalah hal-hal yang memang harus dipenuhi supaya kamu bisa hidup dan beraktivitas dengan baik. Contohnya seperti makanan, tempat tinggal, transport, kesehatan, dan kebutuhan dasar lain yang menunjang keberlangsungan hidup dan pekerjaanmu. Sementara, keinginan adalah hal-hal yang membuat hidup lebih nyaman atau menyenangkan. Tetapi sebenarnya masih bisa ditunda, dikurangi, atau diganti tanpa mengganggu kondisi keuangan. Misalnya, minum kopi kekinian setiap hari, membeli gadget baru padahal yang lama masih berfungsi dengan baik, atau membeli pakaian baru hanya untuk satu acara. Kenyataannya memang kadang susah membedakan mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang cuma keinginan. Jadi kuncinya, jujurlah pada diri sendiri. Apakah barang ini wajib aku miliki agar pekerjaanku selesai? Atau sebenarnya cuma keinginan sesaat supaya aku merasa lebih keren? Semakin sering kamu melatih diri dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, semakin mudah kamu mengarahkan uang ke hal-hal yang benar-benar penting bagi hidup dan rencana keuanganmu. Setelah kamu memahami kebutuhan dan keinginan dengan lebih jelas, kamu bisa mulai menerapkan prinsip hidup sesuai dengan kemampuan finansial. Hidup sesuai dengan kemampuan bukan berarti kamu tidak boleh menikmati hasil kerja. Namun, itu artinya kamu memberikan batas yang jelas supaya pengeluaran tidak lebih besar daripada pemasukan. Prinsip pertama untuk hidup sesuai kemampuan finansial yang bisa kamu gunakan adalah belanja di bawah kemampuan. Ketika kamu sanggup membayar sesuatu dengan nominal tertentu, kamu sengaja memilih opsi yang sedikit lebih rendah, sehingga masih ada ruang untuk menabung, membangun dana darurat, atau mengerjakan tujuan keuangan lain. Prinsip kerja kedua adalah membiasakan diri mengecek harga dan mempertimbangkan sebelum membeli. Kamu tidak perlu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kamu terbiasa membaca harga, memahami apa yang kamu dapatkan, membandingkan pilihan, dan menilai apakah pengeluaran itu sejalan dengan prioritasmu atau tidak. Prinsip terakhir, kamu perlu mewaspadai pengeluaran kecil yang rutin. Misalnya, seperti jajan, ongkos kirim, langganan aplikasi, dan pembelian kecil lainnya seringkali terasa sepele. Tetapi, jika dijumlahkan dalam sebulan, nilainya bisa cukup besar. Mengamati kemana pengeluaran kecilmu pergi adalah bagian penting dari hidup sesuai kemampuan, supaya semua yang kamu pelajari tidak berhenti di konsep. Kamu bisa mulai dari satu langkah praktis yang sederhana, yaitu aturan 24 jam sebelum belanja atau 24 hour rule. Seperti apa ya maksudnya? Yuk bahas bersama. Aturannya adalah seperti ini. Setiap kali kamu ingin membeli sesuatu yang bukan kebutuhan mendesak, kamu memberikan jeda minimal 24 jam sebelum memutuskan untuk membeli. Dalam 24 jam tersebut, kamu memberi ruang bagi dirimu untuk menilai kembali apakah barang atau layanan itu benar-benar kamu perlukan. Memeriksa kondisi keuangan dan prioritas pengeluaran lain. Kemudian bertanya, kalau pembelian ini aku tunda 1 atau 2 minggu, apakah hidupku akan terganggu? Banyak orang menyadari bahwa setelah menunggu 24 jam, keinginannya berkurang dengan sendirinya. Dari situ, mereka paham bahwa dorongan awal berbelanja lebih banyak dipengaruhi oleh emosi sesaat atau FOMO, bukan kebutuhan yang nyata. Aturan 24 jam ini tidak melarang kamu menikmati hasil kerja, tetapi membantu kamu mengambil keputusan finansial dengan kepala yang lebih jernih, bukan hanya mengikuti suasana hati. Jika kamu mulai membiasakan diri untuk menyadari faktor yang mempengaruhi perilaku keuangan,
mengenali pola konsumsi yang beresiko, hidup sesuai kemampuan, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menerapkan aturan 24 jam sebelum berbelanja, pelan-pelan kamu akan merasa lebih memiliki kendali atas uang yang kamu hasilkan. Tujuannya bukan membuat hidupmu terasa sempit, melainkan membantu kamu menggunakan uang dengan lebih sadar, supaya keuanganmu mendukung rencana hidupmu, bukan justru menjadi sumber stres baru. Kesadaran adalah langkah pertama yang penting. Kalau setelah menonton video ini, kamu mulai melihat pola pengeluaranmu lebih jelas, itu artinya proses perubahan sebenarnya sudah dimulai. Sebagai permulaan, kamu tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Pilih saja satu kebiasaan kecil yang mau kamu perbaiki. Misalnya, menerapkan aturan tunggu 24 jam sebelum belanja hal yang tidak mendesak. Atau, mulai mencatat pengeluaran kecil selama 1 minggu. Kamu juga tidak harus menunggu gaji naik atau situasi serba sempurna untuk mulai memperbaiki cara mengelola uang. Kondisi keuangan bukan hanya ditentukan oleh besarnya penghasilan, tetapi juga oleh seberapa sadar kamu mengarahkan uang untuk mendukung hidup yang ingin kamu bangun. Jadi, kalau kamu sudah siap buat jadi orang yang hidupnya nggak mengalir gitu aja, dan mulai peduli untuk mengatur uang dengan lebih bijak, silahkan lanjut membaca reading materials yang sudah disiapkan ya. Di sana ada penjelasan yang lebih lengkap yang bisa langsung kamu gunakan untuk membantu mengatur keuangan sehari-hari. Selamat belajar!